Kita tunggu sebentar ya, kayaknya ada masalah dengan signal. Oke, silakan Bu Titik. Terima kasih sudah bergabung kembali. Dhamma pada Niraya Wagu, Syair 306. Kuso yata duga hito hatame wa nukantati samanang dupara matang niraya yupakadati, bagaikan rumput kusa bila dipegang secara salah akan melukai tangan. Begitu juga kehidupan seorang petapa apabila dijalankan secara salah akan menyeret orang ke neraka. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata. Disilakan kembali, Bu Titik. Baik, Ramani, saya mohon izin untuk memimpin nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sadu, sadu. Terima kasih Romo, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Bu Titik. Baik, selanjutnya mari kita lihat sejenak sedikit dari profil Ramani Santi biar kita makin tahu dan makin kredibel dengan penjelasan apa yang nanti Ramani sampaikan. Nama Ramani Santi, SAG, MPDB, pendidikan terakhir S2, Magister Pendidikan Keagamaan Buddha, STAB Mahaprajna, ini di Cilincing kalau nggak salah. Lalu riwayat pekerjaan beliau adalah guru TK di Hipasiko School BSD dari 2004 hingga 2007, guru bidang studi di SMK Arya Meta Tangerang dari 2008 hingga 2010, dosen agama Buddha dari 2008 hingga sekarang, kepala sekolah TK Punya Karya 2020. Lalu aktivitas sosial beliau saat ini adalah anggota Magabudi, bergabung pada tahun 2010, masih sampai sekarang. Anggota Sekretariat Dhamma Dana Mita dari 2018, lalu anggota Caga Dhamma Dana atau Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Buddha 2020. Nah, ini baik dari pendidikan, riwayat pekerjaan, dan aktivitas Ramani sangat luar biasa. Jadi, mari kita dengarkan saja bagaimana Ramani akan memberikan kita pencerahan dan kebijaksanaan tentang Kerajaan Mara ini atau Mara Dea Sutta. Kepada Ramani Santi, disilakan. Baik, selamat malam Rama Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia di dalam Dhamma. Terima kasih juga kepada tim DSO pada kesempatan malam ini, ya pada bulan Agustus ini merupakan yang ketiga. Diawali dengan
pembahasan mengenai asawa ya di pertemuan pertama dan kedua dengan judul Sabba Sawa Sutta, dan yang ketiga kali ini adalah Mara Deya Sutta. Bapak Ibu, judul ini diangkat karena sebenarnya masih memiliki korelasi atau hubungan dengan Sabba Sawa Sutta maupun Asawa Sutta yang sudah kita bahas di pertemuan kedua, terutama terkait dengan kilesa. Kami ucapkan selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Buddha Nubawena, Sati Hotu. Pembahasan pada malam hari ini dengan judul Mara Deya Sutta, ini bagian dari Iti Wutaka dan pembahasan terkait dengan kerajaan Mara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, sebelum kita masuk kepada diskusi, mari kita berkonsentrasi sejenak dan beranjali untuk mengagungkan Guru Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sadu. Terima kasih, Bapak Ibu. Boleh dilanjut? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia di dalam Dhamma, pembahasan Mara Deya Sutta atau Kerajaan Mara ini dibabarkan langsung oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu. Kepada para bhikkhu diawali dengan kalimat berikut ini. Wahai para bhikkhu, seseorang yang dilengkapi dengan 3 kualitas akan melampaui kerajaan Mara dan bersinar seperti matahari. Nah, yang dimaksudkan dengan 3 kualitas di sini tidak lain adalah tisikha, ya. Jadi 3 latihan. Latihan pertama adalah sila, ya, sila sikha. Yang kedua adalah samadhi sikha, ini latihan konsentrasi, dan yang ketiga adalah latihan kebijaksanaan atau panya sikha. Nah, Bapak Ibu, ketiga latihan sila, konsentrasi, dan kebijaksanaan ini tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Boleh di next? Ya, pada pembahasan jalan mulia berunsur 8 terkait dengan pembahasan asawa pada pertemuan 1 dan 2 terkait dengan Sabba Sawa Sutta, bahwa asawa itu ada 3 bagian dalam perumpamaan sebuah pohon atau sebuah tanaman. Ada kilesa sawa, ya, ada juga niwarana sawa, dan ada anusaya sawa. Nah, sila, samadhi, dan panya di sini sangat berhubungan dengan pemadaman atau pengikisan asawa. Terkait dengan sila dalam jalan mulia berunsur 8, ini terdiri dari ucapan benar, yaitu sama waca. Yang kedua, perbuatan benar sama kamanta, dan pencarian benar yaitu sama ajiwa. Samadhi, samadhi sikha atau kelompok samadhi, ini terdiri dari 3 bagian, daya upaya benar atau sama wayama, kemudian perhatian benar sama sati, dan sama samadhi, konsentrasi benar. Bagian panya sikha atau latihan kebijaksanaan di sini adalah sama diti dan sama santapa. Nah, Bapak Ibu, 3 kualitas ini
berfungsi untuk mengikis asawa yang kasar, asawa yang sedang atau menengah, dan asawa yang paling halus, yaitu anusaya. Apabila seorang biku dapat memiliki ketiga kualitas ini, maka mereka akan melebihi, ya, bersinar seperti matahari, itu diistilahkan melampaui atau melebihi kerajaan Mara, ya, lebih bersinar daripada kerajaan Mara karena sudah dapat mengikis kekotoran-kotoran batin. Di sini dengan pencapaian dari tingkat Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arahata. Selanjutnya kita next. Ya, terkait dengan kerajaan Mara, kata Mara berawal, ya, berakar atau berasal dari bahasa Pali dengan akar kata mar. Nah, mar di sini berarti mati, sehingga memiliki arti sederhana atau didefinisikan sebagai kematian atau kehancuran. Kemudian di dalam pembahasan Mara, boleh di next, ada 5 jenis Mara atau 5 klasifikasi Mara. Yang pertama adalah Dewa Putamara. Dewa Putamara ini diartikan sebagai putra, ya. Putra Mara di sini makhluk yang tidak terlihat. Kemudian Kilesa Mara. Kilesa Mara dari kata kilesa, ini adalah nafsu atau kekotoran batin. Selanjutnya adalah Khanda Mara, dari kata khanda berhubungan dengan panca khanda, yaitu 5 kelompok kehidupan. Selanjutnya ada Macu Mara, ini berarti kematian. Dan yang kelima adalah Abhisankhara Mara, diartikan sebagai penciptaan besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, 5 kategori Mara ini pada pertemuan kedua dari Sabba Sawasutta sebenarnya kita sudah membahas kelompok Kilesa Mara, ya. Jadi korelasi Mara Deya Sutta ini berhubungan dengan Kilesa yang kita bahas pada Sabba Sawasutta. Boleh dibantu next. Nah, Bapak Ibu, pada pembahasan Sabba Sawasutta yang lampau tidak sempat ditayangkan slide karena ada beberapa kondisi. Nah, pada pertemuan kali ini adalah korelasi pembahasan mengenai asawa dan juga kilesa. Ya, jadi kalau secara asawa ada kama sawa, bawa sawa, dan awija sawa. 3 kategori ini sebenarnya kalau ditarik akarnya itu hanya 2, yaitu tanha dan awija. Kama sawa dan bawa sawa ini adalah tanha, dan awija sawa adalah awija. Kemudian kilesa Mara di sini tidak lain adalah 10 jenis kilesa. Nah, pada slide semoga terlihat jelas, di sini ada 10 jenis kilesa, ya, kilesa Mara, 10 jenis kilesa. Ada loba, mana, diti. Nah, loba, mana, diti ini berkaitan dengan loba atau tanha, kemudian atau kama sawa, ya, kalau dalam penggolongan, kemudian dosa, ya, kilesa dosa ini berhubungan dengan bawa sawa, dan tina ini adalah kemalasan atau kelambanan. Selanjutnya pada bagian awija, penggolongan kilesanya adalah moha. Moha ini kebodohan, tidak dapat membedakan benar dan salah. Kemudian ahirika ini tidak malu untuk melakukan kesalahan. Anotapa tidak takut akan akibat dari perbuatan negatif, ya. Kemudian udaca ini adalah kegelisahan, dan wicikica adalah keraguan-raguan. Nah, ini adalah 10 jenis kilesa.
Jadi kilesa mara yaitu yang berhubungan dengan nafsu atau kekotoran batin yang membawa pada kehancuran pada diri kita. Di sini ada 10 jenis kilesa. Ke-10 jenis kilesa ini apabila berakar kuat di dalam diri kita, maka kita akan terus berada di dalam samsara, ya. Sulit untuk dapat mencapai pembebasan atau kesucian. Selanjutnya, boleh dibantu next? Ya. Pada 10 jenis kilesa, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas yang sederhana, pertama dari dosa. Dosa atau kebencian. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini sudah sering mendengar tentang loba keserakahan, ya, yang menyebabkan kita menjadi serakah dan lain-lain. Nah, untuk kesempatan kali ini, pada kesempatan kilesa mara, terutama kelompok dosa, kita akan mencoba melihat sedikit lebih detail ke dalam terkait pembahasan dosa. 10 alasan munculnya kebencian, ya. Di sini kita bisa membenci, kita bisa muncul rasa benci atau kesadaran benci karena beberapa alasan. Di sini diuraikan 10 alasan, misalnya alasan yang pertama, dia telah bertingkah menyakiti saya. Nah, pada saat kita merasa kita disakiti oleh orang lain, timbul rasa tidak suka, ya, rasa kecewa. Nah, di sini kita menjadi muncul benci. Kemudian yang kedua, dia sedang bertingkah menyakiti saya. Jadi ini proses sedang berlangsung. Jadi contoh, kita mungkin atau tidak melakukan kesalahan, tapi ketika bertemu seseorang, seseorang ini sedang menyakiti kita. Nah, pada saat itu kita muncul ketidaksukaan atau kebencian. Selanjutnya, yang ketiga adalah dia akan bertingkah menyakiti saya. Nah, ini berarti belum terjadi sebenarnya, tapi akan terjadi, begitu. Jadi, ketika kita memiliki pemikiran bahwa seseorang itu akan menyakiti kita, kita muncul kecurigaan, rasa tidak suka, sehingga menjadi kebencian. Nah, ini adalah poin 1, 2, 3 yang berhubungan dengan kebencian yang muncul karena kita berpikir yang telah terjadi, yang saat ini sedang terjadi, dan yang ke depan akan terjadi. Ya, belum terjadi, tapi sudah dipikirkan atau sudah kepikiran bahwa orang lain akan menyakiti kita. Kemudian alasan keempat berhubungan dengan dia telah bertingkah menyakiti orang yang baik yang menyenangkan kepada saya. Jadi poin keempat sampai keenam ini berhubungan dengan orang yang kita senangi atau orang yang kita sayangi, ya. Jadi orang-orang yang baik dengan kita, sahabat kita. Nah, ketika mereka disakiti, ya, telah disakiti, kita menjadi tidak suka atau benci. Kemudian poin kelima adalah dia sedang bertingkah menyakiti orang yang kita senangi ini. Dan poin keenam adalah dia akan menyakiti. Jadi belum terjadi, tapi terpikir oleh kita bahwa akan terjadi. Jadi ada orang yang kita curigai mungkin akan menyakiti orang yang kita sayangi. Nah, inilah poin keempat sampai poin keenam yang mengakibatkan kita muncul rasa tidak suka atau bahkan benci. Selanjutnya adalah poin ke-7 sampai poin ke-9. Nah, dengan kondisi yang sama, yaitu dia telah bertingkah menguntungkan pada orang yang tidak baik dan tidak menyenangi saya. Nah, Bapak Ibu, pada poin ini sebenarnya membahas orang yang tidak kita sukai.
ya. Jadi kondisi bahwa seseorang itu telah memberikan keuntungan pada orang yang tidak kita sukai, sehingga kita merasa tidak suka karena orang yang tidak kita sukai ini mendapat keuntungan, sehingga muncul rasa benci atau kesadaran kebencian. Kemudian poin ke-8 adalah dia telah bertingkah menguntungkan, dia sedang bertingkah menguntungkan. Nah, jadi yang satu telah terjadi, yang satu sedang terjadi, dan yang ke-9 adalah yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, 10 alasan munculnya kebencian ini dirangkum secara sederhana. Satu, yang langsung terjadi pada diri kita, baik terjadinya sudah lampau, ya, telah terjadi, atau saat sekarang ini sedang terjadi, dan yang ke depan yang akan terjadi. Atau kondisi yang kedua, itu terjadi pada orang yang kita sayangi, ya, telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi, seperti itu. Dan poin ketiga adalah kepada orang yang tidak kita sukai. Jadi kondisi yang menguntungkan, yang baik kepada orang yang tidak kita sukai. Karena kita tidak suka orang itu mendapatkan hal yang baik, ya, yang menguntungkan atau yang membahagiakan bagi orang yang kita tidak suka, sehingga kita merasa tidak suka. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa bisa muncul seperti iri, ya, tidak nyaman, sehingga dikatakan muncul kebencian atau penolakan untuk melihat orang lain yang tidak kita sukai ini berbahagia, baik dengan kondisi telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Kemudian Bapak Ibu, poin ke-10 dari 10 alasan munculnya kebencian adalah kemarahan yang muncul di tempat yang salah, ya. Jadi tanpa kondisi spontan, kemudian emosi kita yang sedang tidak stabil, ya, atau emosi yang labil, gampang untuk marah, ya, tidak pada tempatnya, atau kemarahan yang tidak sesuai pada tempatnya. Atau mungkin kita terkena kondisi, ya, bertemu dengan orang yang lagi bad mood. Kemudian sebenarnya orang ini tidak memarahi kita, tapi dia memarahi orang-orang di sekitar kita. Kebetulan kita ada di dalamnya, sehingga kita mengalami kondisi yang tidak nyaman ini. Nah, inilah 10 alasan munculnya kebencian. Bapak Ibu, 10 alasan munculnya kebencian ini seringkali terjadi kepada kita bila kita selalu melihat keluar dari orang lain, kemudian berpikiran negatif kepada orang lain tersebut atau orang yang di sekitar kita. Pada saat kita menerima objek negatif, kemudian kita tidak berpikiran positif, maka yang terjadi adalah munculnya kebencian atau kenegatifan ini. Tapi apabila kita sedang menerima objek yang negatif, ya, baik itu dicela, dicaci, dimaki, tapi kalau kita berpikiran positif, maka kebencian ini tidak akan muncul karena pola pikirnya atau cara berpikirnya adalah positif. Selanjutnya, ini terlewat satu slide sepertinya, tapi ya, Bapak Ibu, dari 10 alasan munculnya kebencian ini merupakan pembahasan dosa kilesa, ya Bapak Ibu, ya. Sebenarnya ada juga yang sering sekali mengganggu kita, yaitu keangkuhan atau kesombongan, ya. Di dalam golongan kilesa ada yang disebut mana kilesa. Nah, kesombongan atau mana kilesa ini jumlahnya ada 9 Bapak Ibu, ya. 9 kilesa. 9 kilesa ini juga sebenarnya kalau mau digolongkan itu ada 3 golongan, di mana bersifat keegoisan karena adanya pembandingan, ya. Yang pertama, kita berpikir bahwa kita itu lebih tinggi daripada orang lain. Jadi kita membandingkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain sehingga muncul kesombongan. Yang kedua, kita berpikir bahwa orang lain itu, ya, jadi kita berpikir bahwa lebih rendah daripada orang lain.
Jadi yang satu, kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, kemudian kita merasa ketika kita membandingkan dengan orang, kita merasa kita itu lebih rendah daripada orang lain, dan saat kita membandingkan diri kita dengan seseorang, oh kita itu sebenarnya posisinya sama dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, membandingkan lebih tinggi, lebih rendah maupun sama, ini berarti terjadinya pembandingan. Pada sifat pembandingan di sini akan muncul sisi keangkuhan. Kalau terlalu dominan, ini akan menjadi keangkuhan. Saat kita melihat, oh orang lain terlalu tinggi, atau orang lain itu posisinya sama dengan kita, atau orang lain juga posisinya lebih rendah dari kita. Kemudian kita membandingkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain, diri kita sama dengan orang lain, dan diri kita lebih rendah daripada orang lain. Nah, ketika kita dominan memandang diri kita lebih tinggi daripada orang lain, di sini kesombongan dalam bentuk keangkuhan, ya ini muncul. Keegoisan juga muncul. Tapi pada saat kita memandang diri kita lebih rendah daripada orang lain, mungkin bagi Bapak Ibu aneh ya, terdengar aneh kalau disebut sombong. Tapi ini merupakan bagian dari mana kilesa, di mana kita membandingkan sehingga pikiran kita menjadi negatif, yang muncul adalah sisi depresi. Ya, jadi membandingkan lebih tinggi, sama maupun lebih rendah, terjadi faktor pembandingan. Ini masuk pada kelompok mana kilesa. Oke, kita lanjut. Dari kelompok kilesa mara, Bapak Ibu, kita masuk jenis mara yang kedua, yaitu dewa putamara. Nah, Bapak Ibu, dari kata dewa putamara, ya di sini puta seringkali diartikan sebagai putra sebenarnya, ya putra, dewa putra, ya. Dan di sini dewa putra mara ini diartikan sebagai makhluk yang tak terlihat. Pada pembahasan dewa putra mara ini ada Dewa Mara ya yang cukup terkenal, yaitu Dewa Mara dari alam surga tingkat ke-6, yaitu para Nimita Wasawati. Nah, sebelum masuk kepada Dewa Putra Mara dari alam para Nimita Wasawati, di sini kurang lebih kita akan menemukan 8 nama dari Dewa Putra Mara. Ya, yang pertama Dewa Putamara yang dikenal sebagai Mara, ya istilah Mara. Istilah Mara ini adalah Raja Kematian. Kenapa disebut Raja Kematian? Karena tugas atau fungsinya atau kondisinya adalah menghancurkan makhluk-makhluk yang ada di alam samsara ini. Ya, dikenal sebagai Mara, Raja Kematian karena sifat penghancur dari kehidupan makhluk-makhluk di samsara. Yang kedua adalah Papima. Nah, istilah Dewa Putamara Papima ini dikenal dengan kata si jahat. Ya, kalau di suta-suta itu kita akan ketemu istilah si jahat atau si durjana. Ya, si jahat atau si durjana ini diberi istilah si jahat karena Papima adalah golongan Dewa Putamara yang senang mengganggu para Buddha atau para siswa Buddha yang berlatih dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya jenis ketiga dari Dewa Putamara adalah Kanha. Nah, Kanha ini sering dikenal sebagai si hitam. Ya, si hitam di sini digambarkan sebagai si hitam karena kondisi batinnya yang gelap atau hitam karena tercemar oleh akusala dhamma. Ya, jadi berhubungan dengan aku salah, hal-hal yang negatif. Selanjutnya istilah Dewa Putamara yang lain adalah Antaka. Nah, Antaka ini dikenal sebagai Dewa Putamara yang mengakhiri keuntungan dari makhluk-makhluk lainnya. Nah, jadi
istilahnya ia mencegah makhluk-makhluk yang mau berjuang melakukan kebajikan, ya. Jadi sifatnya mengganggu, mencegah, dan membuat makhluk lain ini sulit untuk melakukan kebajikan atau bahkan mengakhiri untuk melakukan kebajikan. Kelima adalah Namuci. Nah, istilah Namuci ini dikenal sebagai si penjerat. Ya, jadi Dewa Putamara yang dikenal sebagai penjerat. Kenapa? Karena ia menjerat makhluk-makhluk seperti menjerat jaring, ya. Jadi terjebak atau tertangkap di dalam jaring kenikmatan indrawi. Ya, jadi Namuci ini berhubungan dengan nafsu raga, ya, tanha, loba, seperti itu. Ia menjerat kita ke dalam jaring atau kenikmatan indrawi. Yang keenam adalah Pamata Bandu. Nah, Pamata Bandu ini istilah Dewa Putamara yang dikenal suka, ya, yang sukanya ini dengan sahabat yang lalai. Kenapa? Karena membuat kita itu lupa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi fungsinya sebagai pengganggu atau kondisi yang membuat kita itu lupa untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Yang ketujuh, nah ini dia Bapak Ibu. Yang ketujuh ini yang paling terkenal dalam kisah-kisah dari Sang Buddha, yaitu Wasawati. Ya, Wasawati di sini adalah penghuni dari kerajaan surga atau alam surga yang disebut para Nimitta Wasawati. Ya. Selanjutnya yaitu Pajapati. Nah, istilah Pajapati adalah Dewa Putamara yang diartikan bahwa dia ini penguasa, ya, penguasa bagi kita-kita yang tenggelam di dalam 5 kenikmatan indrawi, ya, 5 bagian dari kenikmatan indrawi atau panca indera kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 8 istilah Dewa Putamara yang dikenal di dalam suta-suta, ya, dengan kasusnya masing-masing. Jadi ada Mara, ada Papima, Kanha, Antaka, Namuci, Pamata Bandu, Wasawati, dan Pajapati. Kemudian terkait dengan Dewa Putamara ini, ya Bapak Ibu, boleh di next. Tadi kita sudah sebutkan ada Dewa Putamara yang ketujuh yang berhubungan dengan alam surga ke-6, yaitu para Nimitta Wasawati Bumi. Ya, alam para Nimitta Wasawati Bumi di sini adalah alam dewa yang menikmati hasil ciptaannya serta mampu menyempurnakan ciptaan dewa lainnya. Jadi di sini dia memiliki power yang luar biasa, ya, memiliki kesaktian yang luar biasa. Kemudian di sini dewanya dinamakan Dewa Wasawati sebagai penguasanya, ya, salah satu dari Dewa Putamara tadi, dan dia memiliki masa usia yang sangat panjang sekali. Nah, kita lanjut, ya, dalam para Nimitta Wasawati, ya, dalam Raja Mara atau Dewa Wasawati yang ada di para Nimitta Wasawati ini, Bapak Ibu, ada juga kisah yang terkenal dari Mara Tanjanya Sutta, ya. Kisah Mara Tanjanya Sutta ini kisah yang ada di dalam Majjhima Nikaya 50, ya. Dan di dalam kisah ini sebenarnya berhubungan dengan teguran, ya. Mara Tanjanya Sutta ini adalah teguran untuk si Dewa Mara. Boleh di next. Ya, jadi Mara Tanjanya Sutta ini adalah sutta yang membahas tentang teguran kepada Raja Mara, dan Raja Mara di sini kebetulan yang dikenal adalah Maradusi, ya. Maradusi ini karena kelakuannya yang tidak baik, ya, mengganggu sama Sang Buddha, kemudian mengganggu para siswa Buddha, ya. Akibatnya ia terlahir di neraka Awici selama 10.000 tahun. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti tertarik dengan kisah Mara Tanjanya Sutta ini, bisa search langsung, ya, ini ada pada bagian Majjhima Nikaya. Oke, kita next.
Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kerajaan Mara, kelompok Dewa Putamara, tadi kita juga mengenal Namuci, ya. Mara jenis Namuci, yaitu yang menjerat kita, yang membuat jaring ke. Nah, terkait dengan Mara Namuci di sini, Bapak Ibu, ini yang paling terkenal adalah 10 bala tentara Mara, ya. 10 bala tentara Mara ini juga disebut Marasena. Nah, di dalam Padana Sutta itu diuraikan 10 bala tentara Mara atau Marasena ini. Nah, yang pertama dikenal sebagai kama, kenikmatan indrawi. Yang kedua yaitu arati, ya, tidak menyukai kehidupan suci. Yang ketiga, lapar dan haus, ya, selalu merasa lapar dan haus akan kenikmatan indria. Ini dikenal dengan istilah kupi pasa. Dan selanjutnya adalah tanha, ya, tanha yaitu ketagihan atau nafsu, kehausan terhadap nafsu indrawi. Kemudian yang kelima adalah tinamida, ini adalah kemalasan dan kelambanan. Kemudian 6, biru atau bahaya, ini berarti kekecutan atau ketakutan. Yang ke-7 adalah wicikica. Yang ke-8, yang ke-7 wicikica, ini adalah keraguan. Yang ke-8 ini adalah makhatamba atau makhotambo, yaitu mencelah dan angkuh, ya, penghinaan, celaan dan keangkuhan. Kemudian yang ke-9 adalah labha, sakhara dan siloka, ya. Labha berarti pendapatan, kemudian sakkara penghormatan. Penghormatan ini termasuk juga ketenaran, yasa, ya. Dan siloka atau pujian, di mana pendapatan, pujian maupun penghormatan, ya, labha, siloka dan sakkara ini diperoleh dengan cara yang keliru atau micalada. Dan yang ke-10 adalah memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain atau makhluk lain, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Padana Sutta 10 bala tentara Mara ini bukan berarti bala tentara yang diartikan tentara itu ada makhluknya, ya, bukan, tapi ini adalah kondisi batin kita yang negatif, ya, seperti halnya kilesa tadi. Jadi ketika kita menyukai kesenangan-kesenangan indrawi yang masuk pada kategori kama, ya, kama. Di sini adalah kenikmatan indrawi melalui indera mata, penglihatan, pendengaran, kemudian pembau, ya, penciuman hidung, kemudian indera pengecapan lidah dan juga indera dari sentuhan kulit, ya. Nah, di sini disebut sebagai tentara atau Marasena kama, ya. Jadi Mara yang terkait dengan kesenangan indrawi, di mana kesenangan indrawi ini dapat menghancurkan kebajikan kita. Yang kedua adalah tidak menyukai kehidupan suci atau arati. Nah, Bapak Ibu, seyogianya sebagai umat awam, kita sebenarnya sudah ada praktik 5 sila, ya. Satu kondisi di mana seyogianya setiap hari kita berlatih praktik 5 sila. Nah, terlepas dari praktik 5 sila, kita juga sebagai umat awam dapat berlatih atha sila, ya, 8 sila. Nah, ini merupakan salah satu langkah untuk berlatih praktik kehidupan suci. Dari 8 sila nanti bisa melangkah ke yang lebih baik, yaitu berlatih menjadi sila carini yang 10 sila, atau hidup brahmacari, seperti itu. Kemudian juga bisa sampai pada pelepasan seperti menjadi seorang bhikkhu. Nah, kalau kita menyukai kehidupan suci brahmacari seperti ini, rajin praktik sila, menjalankan kehidupan yang sesuai dengan dhamma, maka kita menempuh jalan-jalan kebajikan yang membuat kehidupan kita bahagia, ya, tidak menghancurkan kebajikan-kebajikan kita. Tapi apabila kita tidak menyukai kehidupan suci atau yang disebut dengan
pasukan yang dikenal dengan nama Arati ini, maka kita akan terus terombang-ambing di dalam samsara, ya. Semakin kita tidak menyukai kehidupan suci, semakin kita terlena pada kehidupan-kehidupan yang kotor atau kehidupan yang tidak suci, maka kita akan terus lahir kembali di dalam samsara ini, karena kekotoran batin kita akan semakin bertambah, sementara kebajikan kita akan semakin hancur. Yang ketiga adalah pasukan mara yang dikenal dengan kupipasa. Nah, kupipasa ini lapar dan haus. Jadi kondisi di mana kita itu selalu lapar dan haus akan kenikmatan indera, selalu mengejar-ngejar seperti itu. Jadi seperti halnya yang keempat, yaitu ketagihan, nafsu kehausan, ya, akan kenikmatan indera, mengejar sesuatu yang menyenangkan, sudah memperoleh dan ingin memperoleh lagi. Kemalasan dan kelambanan tinamida ini juga bagian dari pasukan mara, ya, yang membuat kita tidak mau berkembang. Ketika kita malas dan lamban, faktor batin kita tidak memiliki usaha yang positif, ya. Kita menjadi lebih malas, kemudian lebih negatif, dan faktor-faktor negatif berkembang, sementara faktor-faktor positif kita tidak dapat muncul atau berkembang karena ditopang oleh kemalasan dan kelambanan ini. Selanjutnya adalah kekecutan, ya, kekecutan atau ketakutan. Nah, ini adalah salah satu pasukan mara juga, yaitu kondisi batin kita. Kalau kita selalu memiliki kondisi berpikir yang negatif, kemudian ketakutan yang berlebihan, ini membuat batin kita gelisah, khawatir, dan kacau. Otomatis tidak memiliki ketenangan. Nah, kalau tidak memiliki ketenangan, maka pikiran-pikiran positif tidak dapat muncul. Jadi, kekecutan atau ketakutan ini akan menghancurkan pikiran-pikiran positif kita. Begitupun dengan poin 7, keraguan. Keraguan ini membuat kita tidak bermanfaat, ya, kondisi kesadaran yang ragu membuat kita tidak dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan apabila kita melakukan hal yang salah, nanti berefek kepada kegelisahan yang membuat batin kita semakin kacau dan tidak dapat tenang. Poin ke-8 adalah mencelah dan angkuh. Nah, jelas tadi di awal kita sudah juga membahas tentang keangkuhan atau marah, ya, bagian dari kilesa. Ini juga salah satu sifat yang sangat tidak baik. Jadi kondisi ketika kita menjadi tinggi hati, angkuh atau sombong ini mengakibatkan kita mudah memandang rendah orang lain, sehingga kondisi mencela pikiran negatif yang muncul, maka ini akan menghancurkan pikiran-pikiran positif kita. Yang ke-9 adalah pendapatan, laba, pujian, siloka, dan sakara. Nah, Bapak Ibu, pada kondisi kita mendapatkan hal-hal yang positif seperti ini, ya, laba artinya keuntungan. Jadi usaha kita semakin maju, berkembang, semakin kaya, begitu. Selanjutnya, pujian dan penghormatan ini artinya kita senang untuk mendapatkan pujian, ya, mendapatkan penghormatan dari orang lain, tenar, ya, dipuji orang, seperti itu. Kondisi positif seperti ini apabila tidak dilihat dengan penglihatan yang benar atau yoniso manasikara, seperti yang sudah kita bahas pada Sabha Sawasuta kelompok pertama, melihat dengan kebijaksanaan, maka saat kita sedang mendapatkan kondisi keuntungan, mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan, akan muncul kesombongan, ya. Jadi kondisi-kondisi positif ini pun pada saat kita memperoleh, kita pasti merasa bahagia. Tapi ketika kita tidak melihat dengan pandangan yang benar, saat itu kita dapat memiliki persepsi yang salah, sehingga muncul kekotoran batin dalam diri kita, di mana keuntungan yang kita peroleh, pujian yang kita peroleh, penghormatan yang kita dapatkan tadi, menjadi noda-noda bagi diri kita, dan akan menghancurkan kebajikan kita. Kondisi ke-10 adalah kondisi memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu,
Ini juga sebenarnya kondisi dari nama, ya, kondisi dari batin di mana ada kesombongan, ya, mana kesombongan. Ketika kita membandingkan orang lain, kita menganggap diri kita lebih tinggi, kita kemudian memuji diri sendiri. Keegoan kita muncul dan merendahkan orang lain di sini, menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Pada kondisi yang ke-10, saat kesadaran kita senang untuk memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain, kita tidak dapat melihat realita. Otomatis pikiran kita sering sekali menjadi negatif, dan ini disebut marah karena akan menghancurkan kondisi-kondisi baik bagi kita. Dan apabila kita memiliki ke-10 dari pasukan marah ini, ya, atau batin kita penuh dengan ke-10 pasukan marah ini, maka sangat sulit bagi kita untuk berlatih meditasi dengan baik. Baik, Bapak Ibu, tadi adalah bagian dari pasukan Mara atau Namuci, ya, yang merupakan kelompok dari Dewa Putamara. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membahas kerajaan Mara, jenis yang pertama yaitu Kilesa Mara, jenis yang kedua yaitu Dewa Putamara. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini juga kita akan masuk kepada Khanda Mara, ya, kelompok kerajaan Mara yang ketiga yang disebut Khanda Mara. Bapak Ibu, Khanda Mara ini dari kata khanda. Khanda adalah kelompok, ya. Khanda di sini adalah kelompok kehidupan, 5 pancakhanda tepatnya. 5 pancakhanda ini kita terdiri dari rupa khanda, ya, yaitu kelompok dari jasmani. Kalau dirinci lebih detail lagi, ini tidak lain adalah unsur atau materi, ya, terdiri dari 28 jenis rupa, ya, atau 28 unsur. Selanjutnya adalah Wedana, ya. Kalau yang pertama tadi rupa khanda, ya, kelompok jasmani, dan yang kedua adalah Wedana khanda. Nah, Bapak Ibu, pada pembahasan Wedana khanda di sini adalah perasaan. Jadi kelompok perasaan. Contoh kita sebagai umat awam, sebagai makhluk atau manusia, memiliki 3 kondisi perasaan. 3 kondisi perasaan ini: perasaan yang menyenangkan, perasaan yang tidak menyenangkan, dan perasaan yang bukan menyenangkan juga bukan tidak menyenangkan, ya, adukha masukha. Nah, perasaan yang menyenangkan ini biasanya muncul saat kita bertemu dengan objek-objek yang menyenangkan. Perasaan tidak menyenangkan ini muncul saat kita bertemu dengan objek-objek yang tidak menyenangkan. Nah, untuk adukha masukha di sini tidak disebut senang juga tidak terlalu senang, disebut tidak senang juga bukan tidak senang, ya. Kemudian korelasinya kadang disebut juga dengan kata UPK, tapi UPK di sini kalau korelasinya ke Wedana yang positif, ini nanti bisa menjadi UPK yang batin seimbang. Tapi apabila berkorelasi dengan yang negatif, juga bisa menjadi UPK yang masa bodoh, Bapak Ibu. Ya, jadi tergantung dari jenis kesadarannya. Kenapa? Karena Wedana di sini adalah unsur batin atau faktor batin atau cetasika yang muncul bersama dengan cita. Ya, jadi kalau citanya positif, Wedananya positif. Kalau citanya negatif juga bisa menjadi Wedana negatif, seperti itu. Selanjutnya adalah sanya. Sanya khanda ini adalah kelompok dari pencerapan, ya. Secara sederhana kadang diartikan sebagai memori atau ingatan, di mana pencerapan ini berhubungan dengan sesuatu yang baru kita ketahui
sehingga kita menandai dan mengingat seperti itu. Ya, sanya khanda ini juga bagian dari faktor mental atau batin, di mana sanya dan wedana ini juga bagian dari cetasika yang muncul bersama dengan cita atau kesadaran. Yang keempat adalah sangkhara. Nah, sangkhara di sini diartikan sebagai faktor mental juga, Bapak Ibu, dan sangkhara ini jumlahnya sangat banyak, ya. Secara cetasika dia berjumlah 50 sangkara, sehingga wedana, sanya, dan sangkara kalau digabung ini berjumlah 52 cetasika. Dan ke-52 cetasika ini muncul dan berlangsung bersama dengan winyana khanda, ya, tergantung jenis winyananya seperti itu. Winyana khanda di sini adalah kelompok kesadaran, tidak lain adalah cita 89 121. Jadi Bapak Ibu, ketika sebagai manusia kita terdiri dari perpaduan, ya, perpaduan atau kelima agregat ini, perpaduan 5 kelompok kehidupan atau 5 agregat, yaitu jasmani, perasaan, pencerapan, faktor mental, dan kesadaran ini. Di mana apabila kita dengan persepsi yang salah atau tidak melihat dengan yoniso manasikara, kita terjebak kepada 5 khanda, kemudian terjerat, ya, melekat di kelima khanda ini, menganggap kelima khanda ini kekal, sehingga kita sulit untuk mencapai kesucian atau di dalam praktik samadhi sulit untuk menemukan realita tilaksana, ya, tidak dapat melihat anicca, dukkha, dan anatta karena terjerat oleh khanda ini. Dan khanda mara ini akan menghancurkan kita, ya, menghancurkan kebajikan kita karena kemelekatan atau persepsi yang salah terhadap kelima khanda. Jadi kelima atau pancakhanda ini sebenarnya hanyalah perpaduan yang seyogianya dapat kita sadari, kita pahami, dan tidak untuk dilekati. Poin selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah Macu Mara. Ini adalah kerajaan Mara yang keempat, ya. Jadi setelah pembahasan yang pertama kita membahas Kilesa Mara, pembahasan yang kedua Mara Puta, ya, Dewa Puta Mara. Kemudian yang ketiga tadi kita membahas yang ketiga tadi kita membahas mengenai khanda mara, dan yang saat ini adalah yang keempat macu mara. Nah, Bapak Ibu, kata macu, ya, kata macu di sini berkorelasi dengan kata marana, ya, yang berarti kematian. Jadi di sini yang terkenal adalah 3 kurir, ya. 3 kurir yang menjadi pengingat bagi kita akan kematian. Yang pertama yaitu orang yang sangat tua, ya, orang tua. Nah, jadi kalau kita dapat melihat orang yang tua di sekitar kita, sebenarnya itu melatih kita melihat realita bahwa kita juga nanti akan mengalami seperti itu, ya. Kita juga akan tua, dan karakter tua ini menuju kepada kelapukan atau kematian, ya. Yang kedua adalah sakit. Nah, Bapak Ibu, orang sakit ini juga sebagai pengingat, ya, kita sebut kurir di sini karena pengingat bagi kita. Yang sehat dapat menjadi sakit, dan sakit juga memiliki karakter menuju kepada kematian, ya. Terutama sakit parah, ya Bapak Ibu, sakit parah stadium akhir yang menuju kepada kematian.
Yang ketiga atau kurir yang ketiga ini adalah jenazah. Nah, jenazah ini artinya orang mati, Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya pada saat kita berkunjung ke rumah duka. Nah, di rumah duka ini kita melihat orang yang sudah meninggal, jenazah dari orang yang sudah meninggal. Pada saat kita melihat jenazah ini, sebenarnya pengingat bagi kita bahwa saat ini orang yang kita kunjungi, dia yang berada di peti jenazah tersebut. Tapi suatu hari, cepat atau lambat, mohon maaf, kita pun akan menjadi seperti itu. Ya, jadi macu mara di sini terkait dengan kematian. Kita diingatkan dengan 3 kondisi, melihat orang yang tua, sangat tua, yang menuju pada kelapukan dan kematian. Yang kedua adalah orang yang sakit, terutama yang sakit parah pada stadium akhir yang menuju pada kematian. Dan yang ketiga adalah jenazah atau mayat yang sudah terbujur kaku. Nah, melihat mengenai kematian ini adalah salah satu latihan bagi kita, agar tidak merasa takut dengan kematian. Karena kematian ini sifatnya pasti, ya. Kita yang lahir pasti akan mati. Yang tidak pasti adalah waktunya, ya. Apakah itu cepat atau lambat itu tidak pasti bagi kita. Tapi kita yang lahir, kita yang merupakan perpaduan dari pancakanda tadi, pasti mengalami kelapukan dan kematian. Nah, jadi ada satu perumpamaan seperti halnya ya kita itu mempersenjatai diri dengan tombak atau tongkat ya bersiaga untuk menghadapi musuh. Jadi kita ya harus selalu penuh perhatian, itu seperti kita mempersenjatai diri ya untuk melawan musuh atau menghadapi musuh. Musuh mana? Musuh yang dimaksud adalah kematian. Karena apabila kita tidak mampu menerima menghadapi kematian ini, batin akan senantiasa dalam kondisi gelisah, ya. Takut dan tidak dapat menerima kematian merupakan sisi penolakan, di mana pikiran menjadi lebih negatif. Tapi kita seyogianya yang sudah belajar Dhamma saat ini, yang menyadari macu mara, macu atau marana sebagai kematian di sini, disadari bahwa kita harus siap menerima kematian, karena kematian itu sifatnya pasti. Dan perenungan terhadap kematian ini sangat bagus. Di dalam perenungan, di dalam samatha bhawana ya ada perenungan tentang kematian ya, yang disebut dengan marana nusati. Nah, dengan merenungi kematian, kita menyadari bahwa tubuh jasmani ini lapuk. Dengan perenungan ini kita menyadari anicca, dukkha, dan anatta, kita dapat melihat realita. Dan perenungan kematian ini seyogianya dapat kita latih setiap waktu. Nah, seperti halnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau di dalam puja bakti ya di wihara atau mungkin di rumah, di buku parita Bapak Ibu membaca Abhinha Paca Wekhanapata ya, di situ perenungan. Nah, perenungan trap kali ini salah satunya adalah merenungkan tentang kematian, bahwa kita pasti akan mengalami kematian dan kita belum mampu menghindari kematian. Jadi dapat melihat realita sehari-hari ya, melatih kesadaran kita untuk merenungi kematian. Caranya adalah dengan menyadari ketiga kurir ini. Jadi setiap kali kita melihat orang yang sudah tua renta, maka sadarkan diri kita, oh iya, hidup ini akan lapuk ya, kita yang muda akan menjadi tua, kita juga akan tua seperti itu. Jadi sebelum kita sampai tua renta tidak mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka mulai dari sekarang, mumpung masih ada waktu, mumpung belum tua, ayo lebih rajin melakukan kebajikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah orang sakit. Nah, di sini setiap kali kita melihat orang sakit atau menjenguk orang yang sedang sakit parah atau mendengar berita tentang orang yang sakit parah, maka ayo bangkitkan diri kita. Bangkitkan diri kita untuk menyadari bahwa
bahwa kita yang sehat ini juga nanti akan sakit. Jadi mumpung sekarang masih dalam kondisi sehat, jangan lupa harus lebih banyak melakukan kebajikan-kebajikan. Manfaatkan kesehatan kita saat ini untuk melakukan hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita lalai, kita lengah, sehingga pada saat sakit nanti sudah tidak ada yang mampu kita lakukan. Dan ini akan menghancurkan kesempatan kita untuk melakukan kebajikan. Begitupun Bapak Ibu mengingatkan kita pada saat kita berkunjung ke rumah duka, melihat jenazah atau melihat orang yang meninggal atau mendengar berita tentang kematian, ayo bangkitkan kesadaran dalam diri kita bahwa jangan sampai kita dikalahkan oleh kematian ini, ya. Kita belajar untuk menyadari mumpung masih ada kesempatan, ayo lebih rajin untuk melakukan kebajikan. Nah, ketiga kurir ini, tua, sakit, dan mati, ini sebenarnya tiap hari wajib untuk kita renungkan. Seperti halnya pernyataan dalam Abinha Paca Wekanapata, ya. Aku akan mengalami usia tua, aku belum mampu mengatasi usia tua. Aku akan mengalami sakit dan belum mampu untuk mengatasi sakit, termasuk juga mengalami kematian dan belum mampu untuk mengatasi kematian. Nah, inilah yang ada dalam pembahasan Macu Mara. Dan Bapak Ibu, sudah 4 kelompok mara di sini, kita akan masuk pada kelompok mara yang kelima. Nah, untuk kelompok yang kelima, tidak lain adalah Abinha, Abi Sankara Mara. Untuk Abi Sankara Mara, di sini dari kata Sankara, sebenarnya Bapak Ibu, Sankara yang berarti berhubungan dengan cetana, ya. Dikatakan berhubungan dengan cetana di dalam pembahasan ini berkorelasi dengan pembahasan Paticca Samuppada sebenarnya. Jadi Abi Sankara Mara ini adalah mara dalam formasi kama, ya, dengan kondisi kama. Bapak Ibu, istilah cetana ya diartikan juga sebagai kama. Ada satu pernyataan Pali yaitu cetana hang bikawe kamang wadami. Ceta yidua kamang karoti kayena wacaya manasa. Ya, jadi para bikhu yang kunamakan kama adalah cetana. Jadi setelah adanya niat, kehendak atau cetana, kita kemudian melakukan perbuatan atau terwujud di dalam perbuatan badan jasmani kita, ya, kayena, terwujud di dalam ucapan kita wacaya, dan terwujud dalam pemikiran kita yaitu manasa, ya. Sehingga di sini berhubungan dengan cetana kita saat melakukan yang baik maupun saat kita melakukan hal yang buruk. Nah, berhubungan dengan hal yang buruk ini disebut dengan aku salah kama. Nah, Bapak Ibu, ada 3 jenis aku salah kama, ya. Kama yang dilakukan lewat jasmani, kama yang dilakukan lewat ucapan, dan kama yang dilakukan lewat pikiran. Jadi ada aku salah kaya kama, aku salah waci kama, dan aku salah mano kama. Untuk aku salah kaya kama di sini berhubungan dengan sila 1 sampai sila ketiga, Bapak Ibu, dalam Pancasila Buddhis, yaitu perbuatan buruk karena membunuh makhluk, ya, kemudian mengambil barang yang tidak diberikan, dan juga yang asusila, ya, ini adalah perbuatan buruk lewat jasmani. Kemudian ada juga perbuatan buruk lewat ucapan, ya, aku salah waci kama. Nah, di sini berhubungan dengan ucapan bohong, musawada, berhubungan dengan fitnah, ya, ucapan yang fitnah atau pisuna waca, ucapan yang berkata kasar atau ucapan kasar parus sawaca, dan juga omong kosong sampapalapa, ya. Ini berhubungan dengan cetana negatif yang keluar atau tercetus dalam bentuk ucapan. Selain itu,
ada juga tiga kondisi lagi yang berhubungan dengan pikiran. Jadi perbuatan buruk yang dilakukan melalui pikiran, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kondisi mental abija, ya. Abija ini korelasinya dengan tanha, dengan loba, karena mendambakan, menginginkan, dan terus menginginkan, ya. Jadi kenikmatan indera. Kemudian yang kedua adalah biapada. Biapada ini diartikan sebagai niat jahat, ya, berpikiran negatif. Dan yang ketiga adalah micaditi, karena berhubungan dengan pandangan salah atau moha. Nah, jadi cetana apabila tercetus ke dalam wujud negatif, berhubungan dengan akar negatif, maka dapat dikelompokkan menjadi 10 kondisi yang negatif. 10 kondisi negatif tadi, 3 melalui jasmani, 4 melalui ucapan, dan 3 lagi melalui pikiran atau kesadaran. Nah, Bapak Ibu, selain 10 yang negatif juga ada 10 yang positif, ya. 10 yang positif ini berhubungan dengan cetana juga, yaitu 3 yang positif, pelaksanaan dari sila tidak membunuh, tidak mencuri, dan juga tidak asusila. 4 yang berhubungan dengan ucapan positif, ya, kusala wacikama, yaitu tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan juga tidak omong kosong atau gosip. Selanjutnya 3 yang positif lagi adalah lewat pikiran, ya, kusala manokama, yaitu tidak yang abija, ya, yang tidak mendambakan, tidak serakah seperti itu. Kemudian tidak berniat jahat, ya, abhyapada, dan juga berpandangan benar atau samaditi. Nah, Bapak Ibu, jadi terkait dengan sankara marah di sini, ya, kondisi berhubungan dengan faktor kama atau cetana, ada 10 kondisi negatif yang kita lakukan, 10 kesadaran, 10 perbuatan negatif yang kita lakukan, dan juga ada 10 yang positif. Yang 10 negatif biasa dikenal dengan aku salah kama patha, ya. Dan yang 10 yang positif lebih sering dikenal dengan kusala kama patha. Selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan paticca samuppada, abhisankara di sini ada 3 wujud sangkara, yaitu punya bisankara. Punya bisankara ini dari kata punya, yaitu berhubungan dengan kebajikan. Jadi kalau kita tadi membahas 10 cara melakukan kebajikan atau 10 kondisi kebajikan melalui jasmani, ucapan maupun pikiran, ini merupakan bagian dari punya bisankara. Dan punya bisankara ini merupakan kesadaran baik, ya, yang berhubungan dengan maha kusala, berhubungan dengan kesadaran yang disebut maha kusala. Kemudian untuk apunya bisankara dari kata a dan punya, ini berarti yang tidak baik. Nah, kondisi yang tidak baik di sini berhubungan dengan kesadaran aku salah, ya, aku salah cita. Jadi kesadaran yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah ini berhubungan dengan kondisi mental yang tenang, yang tidak bergerak dan tidak tergoncangkan. Ini berhubungan dengan jana, pencapaian jana. Jadi cetana atau kama yang berhubungan dengan kesadaran pencapaian jana, ya, terutama arupa jana. Nah, Bapak Ibu, inilah sekilas penguraian terkait dengan mara, ya, yang terdiri dari 5 kelompok mara. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian diskusi terkait mara Deya Sutta pada
kondisi malam hari ini. Apabila ada sharing atau pertanyaan, kami silahkan. Terima kasih. Terima kasih Mahanumudana Ramani Santi. Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita sudah mendengar ya tadi ya tentang Mara, baik bapaknya, baik anaknya, baik mungkin menterinya, dan segala macamnya lah. Pokoknya ada 5 tadi ya. Kalau saya nggak salah dengar itu ada tentang yang Dewa Puta lah, atau tentang Kilesa, Kanda, terus kematian Macu ya kalau nggak salah Macu, dan yang terakhir itu tentang Cetana atau Sangkara, Abhisangkara itu ya tadi ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand yang sudah tersedia di Zoom, atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nah, bagi Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang tergabung di channel YouTube, bisa mengetikkan pertanyaan di live chat, nanti akan difasilitasi oleh tim kami untuk bisa didiskusikan bersama Ramani Santi. Karena ini saya juga penasaran, Ramani, jadi saya yang tanya dulu. Ini karena menarik sekali nih soalnya ya. Pembahasan tentang Mara ini ternyata kotoran batin itu walaupun akarnya cuma 3, tapi manifestasinya sangat luar biasa, banyak sekali ya, berarti Ramani ya, baik dari itu, dari loba, dosa, dan moha ya. Dari di awal Ramani ada satu menceritakan tentang bahwa Asawa itu dilawannya dengan 8 jalan mulia ya, Ramani ya. Yang saya mau tanyakan itu, kalau misalnya Anusaya itu kan sebenarnya dengan istilah apa, walaupun tidak tepat, mungkin saya sering pakai kata dorban ya Ramani, artinya sangat sulit terdeteksi kecuali memang panya kita sudah level lokutara, itu yang bisa melihat langsung Anusaya itu ya Ramani. Tapi kan kita ini kan apalagi perumah tangga itu kan mau mencapai itu kan bukan satu tugas yang mudah ya berarti Ramani ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai umat awam atau mungkin biku juga atau Bante juga mungkin yang belum merealisasi kesucian itu, kalau cara meningkatkan panya dalam sehari-hari itu bagaimana ya Ramani? Biar karena kan walaupun itu lokutara, tapi kan kita harus pupuk dari yang kecil-kecil dulu nih. Nggak mungkin tiba-tiba kita meditasi langsung mencapai lokutara panya atau lokutara nyana gitu kan Ramani kan. Nah, terima kasih Ramani. Iya, betul sekali Rama. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya Rama ya. Jadi benar tadi kalau Anusaya itu adalah kekotoran batin yang sangat-sangat halus sekali ya. Bahkan kadang diri kita pun ketika dia muncul kita bahkan sulit untuk menyadari. Nah, untuk pengikisan ini memang harus dengan panya ya. Bukan panya yang dasar, tetapi panya yang sudah tingkat tinggi, terutama pencapaian dari arahat. Ya, hanya pencapaian arahat yang dapat benar-benar mengikis dari anusaya laten ini. Tetapi untuk jenis moha yang sederhana, ya, untuk pengetahuan yang sederhana seperti pengetahuan biasa, kalau berhubungan dengan kehidupan umat awam, ini kita dapat melatih dari sisi pengertian benar ya atau pandangan benar dan juga berpikiran benar. Jadi panya yang dasar. Cara untuk mengembangkan panya ini ada yang disebut dengan kamasakata panya, Rama ya. Kamasakata panya ini 3 cara bagi kita itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan panya. Yang pertama adalah dengan sutamaya panya. Sutamaya panya itu artinya kebijaksanaan ini akan tumbuh ketika kita sering mendengar ya. Dari kata suta atau sota ini mendengar. Jadi mendengar dhamma kita dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi salah satu cara kita menumbuhkan kebijaksanaan kita, kalau tidak tahu, ya kita belajar dengan cara mendengar, contohnya DSO ini seperti itu, atau mendengarkan sharing-sharing dhamma. Ya. Yang kedua, mengembangkan kebijaksanaan juga dengan cara berpikir, ya cinta maya panya dari kata cintetik berpikir, ya. Jadi
Ketika kita mendengarkan Dhamma, kita mulai pikirkan, kita renungkan, ya, dan kita menggali yang positif dari Dhamma yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, dengan sering merenungkan, memikirkan hal-hal baik dari Dhamma yang sudah kita pelajari, ini membuat kita lebih bijaksana seperti itu. Dan cara yang ketiga disebut bhawana mayapanya. Bhawana ini tentunya dari praktik meditasi yang sederhana sampai kepada praktik meditasi yang lebih tinggi, seperti penembusan pada vipassana. Nah, ini 3 jenis atau 3 cara dari Kama Sakatapanya untuk menumbuhkan panya pada umat awam. Ya, jadi singkatnya kita dapat belajar dengan cara mendengar, bisa juga dengan cara berpikir, menggali, menganalisis, sampai kepada praktik meditasi secara langsung. Demikian Rama untuk pembahasan atau diskusinya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila belum dan masih ada yang perlu didiskusikan, disilahkan. Baik, terima kasih Ramani. Berarti ada 3 cara berarti ya Ramani. Mungkin Sutta Mayapanya itu termasuk mempelajari Tipitaka itu termasuk ya berarti Ramani? Termasuk. Pada saat kita mendengar tentang suta-suta, itu termasuk. Lalu kalau misalnya memang itu kita sebagai umat awam atau sebagai umat Buddha memang harus mempraktikkan 3-tiganya atau berurutan atau bagaimana nih Ramani? Itu kalau untuk itu. Iya. Jadi begini, kalau memang kita tidak tahu, ya, kalau kita tidak tahu dan mungkin mencari tahu secara pribadi itu sulit, maka tahap pertama adalah kita mendengar, belajar mendengar. Kemudian setelah belajar dan mendengar, kita harus mau menganalisis, ya, berpikir lebih dalam lagi. Apakah itu sudah benar atau belum? Kita mengevaluasi. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa mengevaluasi, bisa dengan praktik yang lebih tinggi, yaitu bermeditasi hingga memiliki pengalaman langsung atau penembusan langsung. Nah, sebenarnya tahap yang terbaik adalah dari tahap mendengar, kemudian menganalisis, dan kemudian praktik langsung. Ya, tidak jauh berbeda dengan 3 kategori Dhamma, ya, pariyati Dhamma, di mana kita belajar teori terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setiap teori yang kita pelajari, kita praktikkan, pati-pati Dhamma, dan kemudian baru pada tahap ketiga, yaitu penembusan pati weda Dhamma. Ya, demikian Rama. Baik. Berarti sebenarnya mempelajari Tipitaka itu sangat penting ya berarti Ramani. Walaupun cuma kesana yang pertama awal, tapi itu sebenarnya satu pondasi juga untuk kita untuk. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti ya kita gimana meditasi begitu mungkin ya Ramani ya. Betul sekali. Ya. Baik Ramani, terima kasih ya jawabannya luar biasa. Jadi teman-teman ajaran Buddha itu kalau menurut saya mungkin kalau dari penjelasan Ramani tadi mungkin kalau pariyati atau Sutta Mayapanya nggak penting, mungkin Buddha nggak capek-capek 45 tahun membabarkan Dhamma mungkin kalau menurut saya. Udah kalau ketemu udah meditasi ini, objeknya ini gitu. Nanti cerita pengalaman mungkin hanya begitu ngajarnya Buddha kali. Tidak perlu dengan Sutta Winaya dan Abhidhamma yang 84.000 kanda itu ya. Sangat luar biasa. Baik, terima kasih Ramani. Ini kayaknya belum ada pertanyaan, jadi saya aja yang tanya biar saya lebih pinter nih Ramani. Tadi saya tertarik sekali dengan mana ya, dengan keangkuhan atau kesombongan tadi Ramani. Bahwa tadi Ramani menceritakan bahwa sifat atau karakteristik universalnya atau karakteristik individualnya bahwa mana atau kesombongan itu adalah membandingkan bahwa kita lebih tinggi, kita lebih rendah dan kita merasa setara dengan makhluk lain atau dengan orang lain gitu ya namanya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah jadi kalau misalnya kita ini kalau misalnya ketemu dengan hal seperti itu, batin positif yang harus kita kembangkan itu seperti apa Ramani biar mana nggak muncul tapi kita maksudnya gini loh, kita mungkin ketemu dengan orang yang lebih hebat gitu ya. Misalnya kita ikut seminar terus dengan ketemu dengan coach yang hebat gitu, tapi kita merasa wah dia hebat sekali ya, saya bagaimana gitu. Nah, tapi biar batin seperti itu tidak timbul terhadap makhluk lain itu yang memiliki sesuatu yang lebih hebat dari kita atau lebih kurang dari kita, itu kita harus bagaimana ya sikap batinnya kita ya. Aduh, luar biasa Rama ya. Jadi sikap batin yang paling mudah
dilatih dan dikembangkan dan harus dilatih dan dikembangkan dari diri kita adalah Brahma Wihara ya. Brahma Wihara ini terdiri dari 4 bagian yaitu metta, karuna, mudita dan UPK. Setiap kali kita bertemu dengan orang yang lebih luar biasa dari kita, ya kita melihat mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat, kita turut merasa bahagia. Nah, di sini faktor mudita muncul. Saat faktor mudita muncul, senang melihat orang lain lebih luar biasa, orang lain berhasil, ya, maka otomatis depresi pada diri kita tidak akan muncul. Kemudian kita juga tidak menjadi iri hati kepada orang lain. Sehingga kita tidak membandingkan dengan dia bahwa oh dia lebih hebat dari saya. Tapi saat kita melihat, wah luar biasa, orang ini hebat, orang ini melakukan kebajikan. Ya, jadi kita berpikir langsung secara positif, menyadari satu wujud kebajikan dari apa yang sudah dilakukan orang tersebut. Yang kedua, kebahagiaan melihat orang tersebut sukses membuat kita merasa turut berbahagia, maka kita sudah melakukan kebajikan. Nah, apabila kita bertemunya justru yang mungkin lebih sulit daripada kita, mereka yang kondisinya lebih rendah daripada kita. Nah, maka supaya tidak menjadi pembandingan, kita harus memunculkan karakter dari karuna. Ya, jadi kebalikannya. Kalau kondisi yang tinggi, kita bisa memunculkan mudita. Kalau karakter yang rendah, kita bisa mulai dengan memunculkan karuna. Ya, kalau lebih tinggi mudita, lebih rendah kita karuna. Nah, dengan aspek karuna di sini kita muncul sifat untuk memiliki kasih sayang dan rasa iba terhadap kondisi orang lain, dengan catatan kita jadi tidak merendahkan mereka. Dan kita juga tidak menganggap diri kita lebih tinggi, karena pada saat kita melihat mereka, kita langsung berkaruna cita. Ya, jadi tidak sampai muncul kepada pembanding. Kemudian faktor lain selain Brahma Wihara yang perlu dilatih dikembangkan dalam diri kita adalah kesadaran bahwa anatta, bahwa kita ini ya, jangankan kita, semua makhluk ya sebenarnya adalah perpaduan dari pancakkhanda saja. Jadi tidak ada yang perlu dibandingkan lebih unggul ataupun lebih rendah ya, ataupun sama. Kenapa? Karena setiap orang juga memiliki keunikannya masing-masing. Kita menghargai setiap orang dari sisi keunikan mereka masing-masing. Kurang lebih demikian, Rama. Semoga dapat diterima. Apabila belum, boleh didiskusikan kembali. Baik, terima kasih Ramani. Wah, ini saya jadi Ramani cerita tentang apa tadi, mengucapkan satu kata anatta, saya jadi tertarik satu pertanyaan yang dulu saya pernah ditanyakan, tapi saya juga belum menjawab orang itu dengan sangat puas gitu, Ramani. Pertanyaannya begini, Ramani. Dia bilang kalau misalnya semua maksudnya makhluk itu karena perpaduan disebut anatta, dia bilang katanya. Lalu apa bedanya dengan pandangan yang ditolak Buddha, itu pandangan nihilisme, katanya Ramani. Nah, ini perbedaannya di mana ya, Ramani? Mungkin kalau Ramani memberi jawaban ke saya punya pencerahan untuk menjawab teman saya ini yang bertanya seperti itu gitu, Ramani. Oke, baik. Rama, terkait dengan anatta tadi, perbedaannya dengan nihilisme. Nah, mungkin Rama boleh sharingkan dulu sedikit nihilisme yang Rama pahami seperti apa. Boleh kita diskusi, Rama, ya? Ya, siap. Itu teman saya sih cerita, saya juga tanya gitu kan, maksudnya apa ini yang dimaksud dengan nihilisme, maksudnya dia bilang kalau misalnya kita bukan perpaduan ya kita kan nggak ada apa-apa, katanya dia bilang. Kosong maksudnya. Kosong, melompong dibilang katanya. Lalu tapi ini terlihat gitu maksudnya, tapi itu kan kalau misalnya kita kosong melompong karena ini perpaduan dan nanti misalnya ketika dianalisa ini adalah rupa, ini adalah wedana, ini adalah cita, dan ini adalah sangkara. Lalu apa dong dia bilang katanya? Kalau misalnya ini kosong ya kosong dong kalau gitu, dia bilang gitu. Oke, berarti baik, terima kasih Rama atas diskusinya. Berarti istilah nihilisme yang mau dibahas di sini adalah nihilisme yang bersifat kekosongan ya, Rama ya. Jadi perbedaannya terkait dengan anatta adalah anatta dikatakan tanpa diri, di sini merujuk kepada tanpa diri yang kekal. Artinya perpaduan atau diri itu
5 perpaduan atau 5 khanda. Tadi kita juga bahas di khanda mara, terdiri dari jasmani, kemudian perasaan, pencerapan, faktor mental, sampai kepada kesadaran. Kelima ini ada tapi tidak kekal. Ya, jadi dibilang tidak ada, tidak juga. Buktinya ini kita punya fisik. Ya, kita punya unsur materi, unsur jasmani. 28 rupa kita punya. Ya. Kemudian perasaan kita juga ada. Terkadang kita berbahagia, terkadang kita menderita, terkadang kita acuh, ya, terkadang juga netral. Kemudian pencerapan, kadang kita ingat sesuatu, kadang kita lupa. Ya, bisa jadi yang barusan tadi dibahas mungkin 1 jam lalu, ya, kita ada yang sudah ingat, ada juga kita yang sudah lupa bahkan. Kemudian ada juga faktor mental, ya, kita yang mungkin memiliki karakter yang mudah marah, ya. Ada juga orang yang memiliki karakter yang sangat sabar seperti itu. Nah, kondisi juga kesadaran, ya. Saat ini kita bisa berpikir, mengetahui, mendengar, kesadaran melihat, ya. Ini bekerja semua. Jadi artinya ada perpaduan itu ada, tapi dia tidak kekal begitu. Jadi bukan tidak ada sama sekali. Ya, kalau dibilang nihilisme tidak ada sama sekali, ya pancakanda itu tidak ada, kan tidak mungkin ya. Kita sebenarnya ada unsur perpaduan unsur jasmani, perpaduan dari perasaan. Ada, saat ini kita ada. Tapi apakah jasmani ini kekal? Itu jawabannya tidak. Jadi inti yang tidak kekal. Ya, kita punya inti, tapi intinya tidak kekal. Inti ini yang dimaksud adalah perpaduan. Kita hari ini dengan kita yang kemarin itu sudah berbeda. Bahkan mungkin kita yang 1 jam saat ini dengan kita yang 1 jam lalu itu pun mungkin sudah berbeda. Nah, inilah yang kita maksud perpaduan yang mengalami kondisi yang selalu berubah sehingga dikatakan tidak kekal. Jadi anatta sebagai inti yang tidak kekal. Ya, berbeda dengan nihilisme yang benar-benar kosong. Oh, jadi sebenarnya kalau misalnya kita dipretelin ini, ya sebenarnya kita terdiri dari berbagai macam unsur, baik itu batin dan jasmani gitu ya, Ramani. Betul. Tapi karena ada apa ya, kalau saya sebut kondisi tepat, ya ada kondisi-kondisi tertentu, kita jadi muncul dan berpadu menjadi satu fenomena tertentu begitu ya, Ramani. Ya, contoh simpelnya kita yang saat ini ya Rama. Kita yang saat ini merupakan perpaduan dari nama dan rupa. Apabila kita tidak melihat dengan pandangan yang benar, akan muncul persepsi bahwa oh kita ini real ada begitu. Bahwa kita itu benar-benar ada dan kekal. Bisa terjadi pandangan seperti itu. Kemudian ada juga yang menganggap oh nanti setelah kita meninggal, contoh setelah jadi mayat, ya maaf ya, kita bahas ke mayat yang di rumah duka misalnya, meninggal itu muncul persepsi bahwa oh ya sudah tidak ada apa-apa sama sekali seperti itu. Padahal sekalipun saat itu jasmani melapuk, itu kan jasmani masih ada sebenarnya, tapi jasmaninya akan melapuk, akan terurai begitu. Kemudian dari sisi batin, nama itu akan berproses kembali, ya, sehingga ada kelahiran selanjutnya, terutama bagi yang belum mengikis kilesa sampai ke akar-akarnya. Itu masih akan mengalami kelahiran kembali. Masih ada batin yang berproses. Jadi batin yang berproses, ada batinnya tapi berproses, tapi tidak kekal ya Ramaya. Ya memang untuk dicerap secara intelektual agak sulit ya Ramani. Memang itu harus dilihat itu ya Ramani, harus dilihat pakai meditasi ya. Pakai waktu taranyana itu ya. Dan penembusannya harus dengan wipasana ya Ramani. Dengan wipasana ya. Nah, tapi ini cerita wipasana ya Ramani, tapi kalau di jalan utama Jalan Mulia Bonusur 8 itu kan juga ada samatha dan ada wipasana juga ya Ramani. Tapi kan memang kita harus praktik dua-duanya Ramani. Tapi kan ada juga orang yang bilang, nggak usah nih samatha, kan ada wipasana kering katanya. Jadi kita langsung wipasana aja, nggak perlu samatha. Itu pandangan salah atau bagaimana nih Ramani kalau begitu? Baik, sebenarnya kalau kita mau mengupas lebih detail ya Rama, mau samatha ataupun wipasana, ya bagian dari konsentrasi, semuanya itu bawana.
pengembangan batin. Jadi kita bisa berlatih semuanya. Hanya saja mungkin kepada setiap karakter orang itu beda-beda. Ada yang memang harus memulai dengan konsentrasi terlebih dahulu atau samatha atau konsentrasi terlebih dahulu. Jadi kalau orangnya belum pernah bisa tenang, ya bagaimana dia mau mengamati dengan jelas? Kan vipassana itu kan mengamati dengan jelas ya Rama ya. Ya. Kalau tidak tenang, bagaimana mau mengamati dengan jelas? Otomatis dia harus ya konsentrasi dahulu, kan begitu. Latihan berkonsentrasi, memegang satu objek dengan kuat, sampai benar-benar kuat. Nah, kalau sudah terbiasa dengan konsentrasi yang kuat, tentunya dia akan dapat mengamati dengan lebih jelas dan lebih terang. Jadi baik samatha maupun vipassana, itu sebenarnya dua-duanya merupakan satu bagian, ya tidak bisa dipisahkan juga, hanya mungkin caranya ada orang yang mempraktikkan samatha terlebih dahulu, ada juga orang yang mungkin langsung kepada vipassana. Kalau memang dia memiliki kondisi parami lampau yang bagus, kemudian memiliki kondisi latihan yang sudah bagus, sehingga langsung kepada pengamatan langsung vipassana, ya otomatis dia bisa. Tapi misalnya tidak memiliki ketenangan sama sekali, mau langsung vipassana, itu justru nantinya akan kesalah arah begitu ya. Kan dalam samadhi ini kita ada micca samadhi, ada juga sama samadhi. Jadi untuk sama samadhi ini sebagusnya disesuaikan dengan kondisi individunya ya. Baik samatha dulu, vipassana dulu, atau bahkan bersamaan ya, berbarengan juga bisa. Seperti itu. Mungkin kalau ada kesempatan lebih jauh atau di pengupasan suta-suta barangkali nanti ada para bante ya atau Rama yang khusus mengupas suta terkait dengan samatha dan vipassana ini. Gitu. Oh ya baik. Jadi Terima sebenarnya kasih. kita perlu dua-duanya ya. Jadi nggak mungkin kita bisa wipassananya jadi tapi tanpa konsentrasi, ya kan? Tapi kita juga nggak mungkin konsentrasi terbangun, tapi kita nggak penuh perhatian gitu mungkin ya Raman. Iya, betul sekali Rama. Dan konsentrasinya itu harus diarahkan untuk meditasi yang benar ya, karena bisa juga konsentrasi jadi salah juga bisa ya Raman. Betul, nanti menjadi micca Kayak main samadhi ya game Rama. itu konsentrasi salah itu kalau main game itu kan konsentrasi juga ya Raman. Ya, baik. Ini sebenarnya diskusinya menarik. Ini teman-teman nggak ada yang mau nanya, ini rugi loh nggak mau nanya. Ini jawaban Ramani luar biasa loh ini. Sangat mendalam dan menurut saya abidama banget jawabannya. Ini nggak tanya rugi loh. Ini waduh, waktu kita juga sudah mendekati akhir ya Ramani ya. Karena nggak ada yang nanya, saya nanya terakhir dah Ramani. Habis ini kita mau santai sedikit, kita dengar dari Cilifun untuk bernyanyi, memberikan kita hiburan dikit lah. Ini kan mungkin udah panas karena ngomongnya abidama dan cerita tentang Mara dan konco-konconya ini Ramani hari ini ya. Sangat menarik. Baik. Tadi yang terakhir itu ada Abhisangkara Mara ya Ramani. Iya, betul. Dan itu menurut tadi kalau nggak salah slide yang saya ingat itu ada Ramani menuliskan tentang cetana atau niat itu ya Ramani. Iya, betul. Dan itu ada terbagi menjadi 3, ada punya, yang apunya, dan anenjabi itu. Iya, betul sekali Rama. Dan Ramani juga tadi menghubungkan itu dengan satu konsep filosofi Buddhis di Paticcasamuppada ya. Dan kalau saya tidak salah ingat, cetana atau sangkara itu kan kalau nggak salah sebelumnya itu rantai sebelum itu awija ya Ramani. Iya, betul sekali Rama. Jadi kalau saya lihat ini, kalau awija pacaya sangkara berarti sebenarnya kalau dihubungkan dengan punya dan anenjabi, berarti juga awija itu sebenarnya bisa menyebabkan sesuatu yang baik juga ya Rama, kalau begitu ya? Iya Rama, ini pertanyaan yang bagus Rama ya. Jadi korelasinya langsung kepada Paticcasamuppada di rantai yang pertama ya, kita sebut rantai yang pertama awija pacaya sangkara. Jadi kalau kita melihat gambaran, kan ada ya gambaran Paticcasamuppada ya, kita bisa melihat titik tengah pada pusar bagian tengah itu ada lambang 3 ekor hewan ya. Ada mohon maaf ayam. Ya, ada babi ya, ada ayam, ada ular. Itu kan sebenarnya simbolik dari 3 akar yaitu loba, dosa dan moha, kan begitu ya.
Nah, loba dosa moha ini kemudian pada bagian lingkaran kedua, lingkaran di luarnya dia ya, itu ada black way and white way ya. Black way ini yang menuju kepada jalan yang gelap dan white way ini yang menuju pada jalan yang terang, begitu Rama. Nah, untuk jalan yang gelap ini nanti berhubungannya dengan aku salah cita, aku salah kama, atau tadi kalau kelompok cetana sankaranya menjadi apunya bisankara, seperti itu ya. Sedangkan untuk yang white way di sini bisa dalam kategori yang maha kusala menjadi punya bisankara, maupun nanti masuk kepada kelompok aninja bisankara, itu kelompok yang salah satunya arupa ya, kelompok dari kesadaran arupa, seperti itu. Nah, bagaimana awija yang bagian tengah ya, loba dosa moha tadi juga bisa menjadi satu kondisi bagi kita ke white way untuk berbuat baik. Karena yang dinamakan awija ya, atau akar dari awija kalau di Paticca Samuppada itu adalah moha. Akar moha ini bisa digolongkan dua kategori moha, Rama. Jadi pariyutthana moha ini jenis moha-moha biasa yang bisa diketahui, dilatih dan dikikis ya, dilatih untuk dikikis oleh kita umat awam. Dan ada satu yang memang disebut anusaya moha, ini moha laten yang hanya bisa dikikis oleh arahat, seperti itu. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan ya, yang belum mencapai pada titik kesucian arahat itu masih memiliki moha, masih memiliki awija, terutama moha laten atau awija tadi. Ya, jadi contoh sederhana nih Rama, masuk ke kategori contoh umat awam ya. Dalam kondisi berbuat baik, kalau yang jahat kita sudah pasti jelas ya, awija moha ada gitu. Nah, sekarang kita masuk dalam kondisi yang berbuat baik. Berbuat baik bagi umat awam itu ada dua kategori. Kita bisa berbuat baik dengan 2 akar, bisa juga berbuat baik dengan 3 akar. Nah, berbuat baik dengan 2 akar yaitu golongan duhetuka ya, yang aloba dan adosa, tapi masih ada moha. Contoh nih, berbuat baiknya belum bijak ya. Paling gampang kalau kita di sekolah ya, namanya kita guru di sekolah, itu paling sering ngelihat anak-anak yang unik gitu ya, anak-anak yang lucu, teman-temannya yang pintar itu ingin sekali menolong teman-temannya yang kalau ngerjain soal nggak bisa begitu. Jadi waktu ujian dikasih contekan nih ke teman-temannya. Kasih contekannya bukan karena dia sombong, Rama, tapi karena dia baik begitu ya. Karena dia baik jadi kasih contekan ke teman. Nah, ini sebenarnya tergolong berbuat baik tapi tidak bijak gitu. Ada alobanya, tidak serakah, karena dia tidak serakah, dia tidak tamak gitu ya. Tidak sombong, maka dia mau berbagi ilmunya kepada temannya. Kemudian juga adosa, ada unsur adosa di situ, tidak benci, karena kalau dia benci nggak bakal dia mau berbagi jawabannya kan begitu. Tapi sebenarnya dia tidak bijaksana. Kenapa? Karena dengan memberikan jawaban pada temannya hanya menolong di detik itu, tapi tidak membuat temannya mengerti. Nah, ini contoh berbuat baik yang masih mengandung moha. Jadi bisa dikatakan kita berbuat baik, mohanya pun masih ada di situ. Jadi sederhananya lagi, moha ini tidak akan hilang, ya, tidak akan hilang atau pasti tidak hilang selama kita belum arahat. Dan selama kita belum arahat, kita masih bisa berbuat baik. Contoh sotapana itu sudah baik luar biasa. Sakadagami juga sudah baik luar biasa. Anagami apalagi ya sudah tingkat ketiga. Dan tingkat yang tertinggi itu arahat. Tapi sebelum arahat, baik sotapana, sakadagami, anagami yang baiknya sudah luar biasa, itu masih punya awija. Karena awija terakhir hanya bisa dikikis oleh arahata. Itu. Kemudian contoh simpel lagi, ada orang yang hobi baca parita, senang baca parita kan bagus ya Rama ya, termasuk berbuat baik gitu. Tapi ada juga yang memiliki kemelekatan terhadap membaca parita. Nah, ketika ada unsur kemelekatan di sini, ada loba di situ. Ketika ada loba, pasti ada moha juga nyelip di situ. Jadi awijaya pasti ada. Jadi baca paritanya ya memang baik, tapi juga masih ada
akar dari awijanya. Ya, kenapa di situ dikatakan akar awijanya? Karena kita sudah berbuat baik, kita sudah baik, tapi belum bisa mengikis atau melepaskan semua noda-noda itu sampai kepada tingkat arahatannya atau mengikis habis awijanya. Demikian Rama, sekilas diskusi. Semoga tidak membuat pusing. Baik. Wah, ini harus ada sesi khusus ini. Cerita gimana loba dosa moha bisa bikin jadi orang mencapai jana ini. Wah, ini lain kali kalau undang Ramani jangan seru bahasuta, seru bahasa bidama ini harusnya ini. Baik Ramani, ya nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa Ramani. Berarti parami saya belum nyampe. Berarti saya harus sadar bahwa saya harus belajar lagi gitu ya. Terutama Paticca Samuppada juga memang bukan filsafat yang mudah ya. Salah satu, karena itu salah satu sentral ajaran Buddha ya. Ini sebenarnya kalau nanya terus nanti bisa sampai jam 11 malam Ramani. Jadi terpaksa saya selesaikan di sini nih Ramani. Terima kasih banyak Ramani ini atas pemaparannya, terus pencerahannya, kebijaksanaan dan berbagi pengetahuan kepada kita yang malam ini telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ramani tentang kerajaan Mara, sutanya tadi, dan juga tentang diskusi saya tadi dengan Ramani yang sebenarnya sangat menarik ini. Kalau diteruskan nanti bisa tidur ya. Saya sih semangat ya, karena saya mendapat pengetahuan baru ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita bisa ngundang kembali Ramani untuk membahas topik-topik yang memang cukup sulit, dan saya melihat bahwa Ramani sangat menguasai topik-topik tersebut. Baik Ramani, saya izin untuk Ramani memberikan closing statement. Silakan Ramani. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan baiknya, Rama. Bapak Ibu, pada pembahasan Mara Deya Sutta di sini kita membahas kerajaan Mara, terutama kita mengenal berbagai jenis Mara. Ya, sekian jenis Mara yang kita kenal di sini minimal membuat kita untuk belajar menyadari bahwa yang namanya kekotoran batin dan yang namanya pengganggu, ya perusuh, apalagi yang dapat menghancurkan benih-benih kebajikan kita ini sebenarnya sangat banyak. Jadi mari kita senantiasa belajar untuk sadar, selalu waspada, ya, seperti yang telah Guru Agung ajarkan kepada kita untuk Apamadena Sampadeta, ya. Jadi terus sadar, terus untuk waspada setiap saat, setiap momen dalam kehidupan kita. Apalagi untuk menjadi lebih baik, kita harus mulai dari satu langkah awal, ya. Memang saat ini kita tidak sempurna karena memang tidak ada juga yang sempurna, ya. Sebagai umat awam, kita harus belajar mulai mau melangkah dari titik awal. Dari yang tidak baik kita sadari, kita tinggalkan, dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Sedikit dhamma yang kita pelajari, semoga dapat menjadi kesadaran baru bagi kita, sehingga kita lebih tertarik untuk praktik dhamma. Belajar tanpa praktik itu sama dengan tong kosong. Ya, jadi tidak membawa manfaat bagi kita. Tapi sedikit kita belajar dhamma, sedikit kita membahas sutta, ada makna yang kita peroleh yang bermanfaat bagi kita, mari kita praktikkan untuk menambah kebijaksanaan dan kebajikan kita. Semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Rama. Jadi kita tidak usah berpikir dari mana kita mulai, tapi yang penting di mana kita akan mengakhiri ya Ramani. Jadi start aja sekarang, gak usah tunggu nanti, tunggu tua, tunggu sakit, tunggu meninggal, udah telat. Iya, kalau sudah kondisi itu sudah sulit bergerak, Rama. Sebaiknya dari sekarang. Ya. Baik, Ramani, saya merepotkan Ramani sekali lagi untuk melimpahkan jasa kebajikan apa yang telah kita lakukan dari hari ini dan mungkin dari aktivitas kita dari pagi hari, terutama aktivitas positif, Ramani. Izin Ramani, silakan. Baik, Rama. Mari, Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma yang berbahagia di dalam Dhamma, setelah kita melakukan kebajikan bersama-sama pada kesempatan malam hari ini, mari kita berkonsentrasi
sadari kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Semoga dapat kita limpahkan kepada para leluhur. Semoga mereka turut mengetahui dan berbahagia. Dan apabila belum mengetahui, semoga para dewa dapat memberitahukannya. Punya sidhani katasa yananyani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya dithawa anye maca tawerino satati tanti lokasming te buma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye pati dan namme anumodantu te sayang ye cikmang nappajananti dewa te sang niwedayung maya dinyana punya nang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino hemappadan capappontu te sasasit jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Baik. Terima kasih Rama. Terima kasih Ramani. Baik, untuk itu mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Izinkan saya yang membacakan. Mari teman-teman, ibu bapak saudara-saudari sedama, kita berkonsentrasi dan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supartipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabbe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, sesuai janji saya pada pertengahan tadi bahwa artis Buddhis kita juga sudah siap untuk memberikan kita sedikit refreshing telinga dan pikiran kita. Kepada Cilifun, disilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, Satyavantu Namo Buddhaya. Saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Duka, ciptaan dari Biku Giri Ragito. Selamat mendengarkan. Yang tahu lagunya, yang bisa nyanyi bersama-sama, kita nyanyikan ya, masing-masing di rumah. Duka itulah derita, tersiksa, sedih serta sangsara. Semua makhluk dewa pun ramah dicengkram oleh derita. Bila ingin bahagia, harus bergulat perbaiki karma. Sulit serta banyak derita untuk mempertahankan
Satihonto Namo Buddhaya. Terima kasih Cici Livun. Seperti biasa, suaranya merdu. Dan saya yakin Romo Ramani terhibur ya dengan suara merdunya Cilifun dan membawakan lagu yang sangat inspiratif menurut saya. Itu Bante Giri Rakito kalau pilih kata-kata untuk bikin lagu itu saya sangat merasa terinspirasi. Pemilihan katanya sangat tepat dengan kondisi apa yang menjadi judul lagu dan intisari lagunya. Baik, sekali lagi Cilifun terima kasih banyak atas sumbangan lagunya, luar biasa. Sama-sama Komo. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, sebentar lagi kita akan melihat pengumuman-pengumuman. Mari kita ingat kembali apa yang tadi Ramani Santi telah katakan. Mari kita praktik sekarang juga gitu. Jadi akan ada pengumuman tentang dana dan ada pengumuman juga tentang acara Damasa Kaca dan online selanjutnya. Mari kita berdana, mempraktikkan ajaran Buddha, dan mari kita juga mendengarkan apa yang akan menjadi makanan dhamma kita untuk besok-besok hari selanjutnya. Silakan. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, Romo Ramani tadi kita sudah menyaksikan pengumuman. Menurut saya pengumumannya sangat luar biasa, unik. Mungkin kita kalau beli emas dapat loba, tapi ini kalau beli batu kita ngikis loba loh ini. Ini sangat luar biasa sekali ini. Ayo Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya dengan perasaan yang gembira, sesering mungkin, dan dengan impact atau dengan perasaan yang luar biasa. Jadi kita punya pahala, kita punya karma baik, nanti berbuahnya juga dengan sangat luar biasa hasilnya. Baik, kita sudah mencapai di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ramani Santi yang telah membawakan sharing Dhamma pada malam ini yang luar biasa tentang Maradea Sutta atau Kerajaan Mara yang telah kita lihat, kita dengarkan, dan kita simak dengan penuh perhatian. Saya yakin apa yang Ramani sampaikan pada malam ini, termasuk dengan diskusi dengan saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan saya, akan menambah kebajikan, menambah kebijaksanaan, mengembangkan panya kita, sehingga kita semakin sadar bahwa fenomena dalam kehidupan ini adalah tidak kekal, penuh penderitaan, dan tanpa inti yang kekal. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, jangan lupa juga untuk bergabung di tanggal 17 Agustus, akan ada talk show dari Bante Dhamma Subo bersama dengan Inaya Wahid, kalau saya tidak salah. Akan ada dialog interaktif yang mungkin sangat menarik menurut saya. Mengembangkan diri kita, mengembangkan kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia yang berkesadaran akan kebangsaan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu jangan lupa nanti tanggal 29 hari Senin di bulan Agustus tahun 2022 ini juga akan ada satu tokoh yang sangat inspiratif, Dr. Lee Darmawan. Mungkin Ibu Bapak Saudara-saudari sedama sudah sangat familiar dengan perahunya, perahu di mana perahu atau
kapal beliau itu dilengkapi dengan segala macam peralatan yang mampu melaksanakan operasi membedah manusia, mengobati penyakit, dan kita akan dengarkan sharingnya bersama Ibu Weni Lo, ya, yang akan dihadiri oleh penyanyi yang cantik dan bersuara merdu dengan MC yang interaktif dan moderator yang luar biasa, saya yakin. Baik Ibu, Bapak, saudara-saudari sedama, Romo Ramani, demikian apa yang bisa saya bawakan pada malam ini. Semoga berguna. Selamat malam. Soki Hontu, Namo Buddhaya.